إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يومك يوم الدين. قال الله جل وعلا في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تعالى في آية أخرى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين wa zumratal muwahhidin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kita rahmat, yang telah memberikan kita nikmat, yang telah meluangkan kita kesempatan untuk berkumpul dan bermuajahah menyambut salah satu di antara kewajiban serta jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat Jum'ah secara berjamaah, menunjukkan satu keimanan, menunjukkan satu kewajiban yang pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menguasai apa yang ada di langit serta apa yang berada di bumi, serta yang menguasai di antara keduanya. Salawat beserta salam semoga dan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul yang mulia yang telah bermujahadah di jalan Allah, membina dan membawa agama Allah, menyampaikan risalah dakwah, menegakkan kalimah la ilaha illallah. Kalimat tersebut dengannya kemudian Allah hidupkan dan matikan kita, serta dengan kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap hamba-hamba Muhammad untuk memasuki singgasana surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring bergantinya hari, bergantinya bulan, bergantinya waktu, pada momen yang baik, di bulan yang berkah, atau lebih dikenal dengan bulan yang haram, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan firman-Nya serta mentinta emaskan bulan ini di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menegaskan bahwasanya di dalam penciptaan langit dan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan 4 bulan dikenal dengan bulan haram. Haram dengan makna kemuliaan. Haram sebagaimana kata ulama mengatakan hurmatihi li'azamatihi, diharamkannya 4 bulan, yang 3 bulan berturut-turut dan 1 terpisah, menunjukkan satu kemuliaan tersendiri di antara 4 atau 1/3 dalam 1 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan
pada kitab Al-Quran yang Allah telah tetapkan, minha arba'atun hurun fi yaumi khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurun. Pada saat penciptaan Allah, pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, maka Allah memuliakan 4 bulan. Di antaranya adalah kemudian salah satu minha mutalaliyat, 3 bulan kemudian yang berturut-turut, wa minha mutafariqah, di antaranya kemudian ada yang terpisah. Yang dimaksud bulan yang terpisah adalah Rajab. Yang berturut-turut adalah kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, serta Muharram. Ketika memasuki bulan Rajab, di antara doa yang masyhur di kalangan ulama, walaupun kemudian doa ini tidak urut dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia bukanlah salawat rajabiyah, tapi ia adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menukilkan di antara doa beliau adalah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Sekali lagi kami menegaskan, ia adalah doa dimulai ketika Ibnu Abbas meminta doa tersebut, bukan termasuk di antara salawat yang diajarkan oleh baginda Nabi, karena memiliki makna ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, dalam bentuk permintaan, dan ia adalah doa. Anugerahkanlah kepada kami keberkahan pada bulan Rajab ini, keberkahan yang Engkau berikan pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Doa ini diajarkan serta diulangi pada bulan Rajab, menunjukkan keinginan seorang hamba berjumpa dan bertemu dengan keberkahan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal penting dan tertulis dan ditinta emaskan di dalam sejarah kebesaran Islam di saat ia bermula dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rajab adalah awal dari kandungan Aminah ibn Wahab, ibu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diidamkan atau mulai proses daripada kehamilan ibunda beliau pada bulan Rajab, dan kelak dilahirkan pasca 9 bulan, yaitu pada bulan Rabiul Awal, bertepatan 9 bulan kandungan beliau. Hal terpenting yang tercatat dalam sejarah dari proses bulan Rajab adalah proses yang kemudian sampai hari ini memerlukan satu pemecahan ilmu kimia ataupun matematika tentang proses Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Proses yang tentu pada masa jahiliyah, masa tidak adanya satu kecanggihan zaman, masa yang membutuhkan satu keimanan yang kuat dari seorang Abu Bakar As-Siddiq, adalah orang yang pertama membenarkan proses horizontal ataupun vertikal dari seorang nabi yang menerima wahyu yang tidak masuk dalam benak pikir seorang manusia. Kejadian ini Allah kekalkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Proses ini disebut dengan nama Isra karena perpindahan yang datar, perpindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah
menuju Palestina. Perpindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, maka proses ini disebut dengan nama Isra karena berproses dengan datar. Beda halnya kemudian ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bumi menuju Sidratul Muntaha, ialah disebut dengan mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arti daripada ayat tersebut, Allah berfirman, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Adapun kemudian proses yang ditempuh dalam tengahnya malam yang tidak masuk dalam akal manusia, perpindahan beliau dari kota Makkah menuju Palestina yang membutuhkan waktu hampir dalam jarak sekitar 2.800 km ditempuh dalam sekejap mata. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, transportasi udara atau pesawat sebagai transportasi tercanggih pada saat ini paling tidak membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai di Palestina dari kota Jeddah. Proses ini dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam hitungan kejap mata. Begitu pula proses beliau dalam mi'rajnya dari Palestina atau dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh dalam Sidratul Muntaha, mengemban satu tugas yang mulia yang sampai hari ini dikenal dengan pilar agama, yaitu memintakan kepada manusia rukhsah atau kemudahan-kemudahan di dalam salat 5 waktu yang dilakukan. Proses yang begitu rumit dan panjang dalam hitungan nalar manusia, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, cukuplah Allah mengatakan jadi, maka jadilah hal tersebut. Begitulah ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat wajah Jibril atau Jibril dengan kesempurnaan, diceritakan di dalam surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazzalatal ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghshahu saddaqal ma yaghsha ma ra'a basrahu wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Sesungguhnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat kesempurnaan Jibril dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha pada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di dekatnya ada surga yang tinggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat keberadaannya di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, meliputi penglihatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ia telah melihat sebagian tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal paling penting dalam proses Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan kepada ummah agar kemudian penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percakapan seorang hamba dengan Tuhan yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa dilakukan di saat mereka melakukan salat. Maka patutlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Sesungguhnya seutama-utama dari amalan yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Idza salahat salahat amalu kulluh. Kiranya kemudian salatnya baik, maka sungguh amalan-amalan yang baik
akan terhitung baik pada hari pembalasan atau pada hari hisab. Kaum muslimin sedang Jumat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 daripada bulan Rajab. Kejadian penting yang lain pada bulan ini, dan patutlah ia dikatakan bulan haram, bulan yang mulia, yaitu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin satu peperangan besar yang jaraknya sekitar 1.200 km dari kota Makkah, perbatasan Saudi Arabia dengan Jordania atau negara Jordania, di sebuah tempat yang bernama Tabuk. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan kerajaan-kerajaan Yahudi, memaksa mereka menyerahkan apa yang mereka ambil dari Madinah, serta menaklukkan mereka, dan sebagian besar dari mereka memasuki agama Islam. Hal lain yang besar pada bulan Rajab adalah kemudian kematian seorang raja yang bernama Habasyah, tempat di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta satu pertolongan diplomatik kepada umat Islam pada awal hijrah. Raja yang kemudian mengakui kebenaran Islam, raja yang memberikan keamanan dan kenyamanan. Di saat itu baginda Nabi tidak memiliki satu kekuatan kecuali pengakuan dari Raja Habasyah, raja yang telah menguasai sebagian besar daripada tanah Arab. Pada bulan itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seorang pangeran, seorang tentara yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pangeran yang kemudian menguasai tanah Quds, yang menguasai Palestina sehingga jatuh kepada Islam. Terakhir, kejadian besar pada bulan Rajab adalah tepatnya pada tanggal 16 bulan Rajab 1344 atau pada tanggal 31 Januari 1926 terbentuk satu harkah yang besar di Indonesia, terbentuknya Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal dengan NU. Ia terbentuk pada bulan Rajab pada tanggal 16, dan ia termasuk daripada pejuang kemerdekaan Indonesia hingga pada hari ini menjadi kelompok terbesar di Indonesia. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi innahu huwas samiul ghafur.